Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara dari Gedung GKJ Purworejo Pepandan Kenteng. Saya ucapkan selamat jumpa kembali dari RHI Renungan hari ini bersama saya Pendeta Lukas Eko Sukoco. Saudara-saudara, kita akan meneruskan membahas tentang pengakuan iman rasuli yang ke-6 dan ke-7. Pengakuan iman rasuli yang ke-6 dan yang ke-7, yaitu tentang Yesus yang naik ke surga dan akan datang kembali untuk menghakimi kita. Kita akan bersama-sama memperhatikan bagaimana pemaknaan dari pengakuan iman rasuli ini menurut beberapa rekan kami, baik penatua maupun diaken, beberapa yang sempat kami ajak berbincang pada sore petang hari ini di sela-sela rapat di Gedung GKJ Pepandan Kenteng. Mari kita bersama mengikutinya. Pengakuan iman rasuli yang ke-6 dan 7 menegaskan bahwa Tuhan Yesus adalah penyelamat yang sejati. Kami yakin bahwa Tuhan Yesus akan menyelamatkan kami, memimpin hidup kami, sehingga kami selalu berada di dalam kebenaran. Bagi saya percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus akan menolong saya baik yang hidup ini dan sampai mati nanti saya tetap akan ikut kepada Tuhan Yesus, tidak akan tertarik pada ajaran-ajaran yang lain. Pengakuan ini saya percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Tuhan. Yesus akan datang lagi ke dunia yang kedua kali untuk menghakimi bagi umat manusia. Dan saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan mendapatkan kehidupan yang kekal di surga. Begitulah tanggapan dari beberapa anggota majelis, penatua dan diaken tentang pengakuan iman rasuli yang ke-6. Saudara, pengakuan iman rasuli yang ke-6 berbunyi, Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ada beberapa poin penting, tapi kita akan bersama membaca dari Alkitab terlebih dulu. Bacaan kita ambil dari Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Yang demikian sabda Tuhan. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sudah mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri menatap ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Yang berbahagia barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Nah, saudara, dari bacaan ini
terkait dengan pengakuan iman yang keenam, kita menemukan beberapa poin penting. Yang pertama, Yesus bukan sekedar nabi, apalagi cuma rasul. Tidak. Yesus adalah Mesias, Roh Allah yang hadir dalam wujud manusia. Itu keyakinan inti Kristen yang tertuju pada Yesus, sehingga kita disebut sebagai pengikut Kristus. Kristen, Kristianos, dari kata dasar Kristus. Jadi peristiwa Yesus naik ke surga adalah penanda bahwa Yesus memang Mesias, bukan sekedar nabi. Mana ada nabi yang mati dan bangkit lagi? Nggak ada. Mana ada nabi yang terangkat ke surga? Nggak ada. Nggak ada. Oke, itu yang pertama. Yesus adalah Mesias. Yang kedua, seperti tadi disebut oleh yang kita dengar pendapatnya, memang benar bahwa Yesus kembali kepada Bapa, nyawiji bagian, dan dia nanti hadir kembali pada saat yang kedua kali, pada pengakuan iman yang ketujuh. Besok kita bahas, tapi sedikit kita kasih tahu bahwa memang Yesus, Isa, Yosua, Hamasiah, Isa Al-Masih nanti hadir untuk menghakimi manusia. Siapapun dia, termasuk nabi-nabi atau rasul-rasul, semua akan dihakimi. Berbahagialah orang yang meyakini Yesus sebagai Al-Masih, Mesias, dan berbahagialah saudara-saudara dan saya yang mempercayakan hidup kita kepadanya dan percaya kepadanya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saudara, dari pengakuan iman rasuli yang keenam, ia terangkat ke surga. Lalu malaikat datang dan mengatakan, mengapa engkau terangkat ke surga? Bahwa dia yang terangkat akan kembali dengan cara yang sama. Apa itu? Berarti yang ketiga adalah kita punya pengharapan. Yesus yang terangkat, Yesus yang hadir, Yesus yang akan menjadi hakim yang menghakimi pada hari kiamat. Jadi yang ketiga adalah ada pengharapan bagi orang-orang beriman. Oleh sebab itu, saudaraku, sebagai hambanya saya mengajak, mari kita jangan sampai kehilangan iman. Karena keselamatan di dalam Yesus akan hilang kalau kita meninggalkan imannya, iman kita kepadanya. Dan tidak cukup itu. Mari kita menjaga diri kita, menjalani hidup yang penuh dengan pergumulan ini. Dan mari kita bersama-sama mempercayakan diri bahwa Yesus pasti akan menolong kita, bahwa Yesus pasti akan menguatkan kita, bahwa Yesus pasti akan memberkati kita, tidak hanya nanti, tapi hari ini, dengan segala pergumulan kita. Ada yang masih sakit, ada yang menderita COVID-19, ya sudah positif, lalu akhirnya bisa negatif, tapi pemulihan masih jalan. Ada yang kecewa dengan banyak pergumulan, ada yang mengalami kegagalan dalam hidup keluarga, ada yang bisnisnya hancur karena situasi ini, ada yang sedang berduka dalam relasi keluarga, dan seterusnya, dan seterusnya. Sebagai hambanya, saya mengajak, ayo, dalam keadaan apapun, tetaplah miliki pengharapan di dalam Tuhan, dan jangan sampai pengharapan itu hilang. Semoga Tuhan menguatkan dan memberkati kita sekalian untuk tetap setia. Mari kita bersama-sama datang di dalam doa. Marilah kita bersama berdoa. Tuhan, bimbinglah kami untuk memahami pengakuan iman rasuli. Semoga kami dikaruniai kemampuan untuk menghayati dan setia dalam iman percaya kami, sehingga kami termasuk orang-orang yang diberkati dan percaya bahwa
Yesus Kristus adalah Mesias. Engkaulah sumber keselamatan yang sejati. Semoga Roh Kudus memberkati kami dengan segala pergumulan dan kesulitan, persoalan, rintangan, dan tantangan. Dalam keadaan apapun, kami tetap setia. Tolonglah kami ya Tuhan. Tolonglah kami. Di dalam nama Kristus, pengantara kami. Haleluya. Amin.